Target pasti kita punya. Pemerintah daerah Lombok Utara terus berupaya menekan angka stunting yang hingga hari ini masih terbilang tinggi. Bahkan, berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2K BPMD setempat, menunjukkan angka peningkatan. Wakil Bupati Lombok Utara sebagai Panglima dalam menurunkan angka stunting tetap optimis, meski kendala pola pikir masyarakat menjadi kendala utama. Berikut ini beberapa pernyataan pemerintah daerah Lombok Utara dalam ikhtiarnya menekan angka stunting di bumi Dayan Gunung. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat mencapai 29,8%, dengan Kabupaten Lombok Utara berada di angka 35,3%. Tertinggi di Nusa Tenggara Barat, meski menurut data internal Pemkab Lombok Utara mencatat angka yang jauh berbeda dengan data survei status gizi Indonesia, yakni di angka 13,4%. Posisi tertinggi dalam angka stunting itu tentu bukan hal yang bisa dibanggakan oleh pemerintah daerah. Sehingga ikhtiar untuk menekan angka tersebut terus diupayakan oleh pemerintahan Dayan Gunung. Intervensi pemerintah dalam upaya menekan stunting cukup beragam. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting menjadi salah satu program andalan untuk mencegah lonjakan stunting yang pemicu utamanya menurut Wakil Bupati Lombok Utara adalah pola pikir masyarakat. Selain Genting, gerakan Bangga Kencana dan Posyandu Stunting juga terus diupayakan. Dan berikut pernyataan Wakil Bupati Lombok Utara terkait angka stunting di bumi Dayan Gunung. Target pasti kita punya target penurunan karena melihat tren dari awal sampai yang terakhir 2024 kan lumayan signifikan. Jadi apa yang kami usahakan hari ini tentu ujungnya adalah penurunan itu. Nah, bicara angka mungkin kita masih kalkulasi secara normatif dia akan menjadi graduasinya berapa persen, kita lagi menyusun itu karena posisi hari ini kami tetap intens melakukan upaya-upaya terkait penurunan stunting. Sekarang lagi terus berjalan melalui beberapa kegiatan sosialisasi ke Genting dan ada program baru namanya Gati. Nah, itu kita juga kemas supaya tidak monoton. Nah, kemarin saya buka salah satunya adalah dengan mengemas itu dengan komedi rudat. Dari komedi rudat itu pun kita menyampaikan pesan, cerita dari si A si B yang mau kawin muda, kemudian ada penolakan dari orang tua, kemudian masuk tokohnya segala macam. Nah, itu kita kemas dalam bentuk komedi. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kawan-kawan di sekarang. Sebenarnya kalau melihat kiat-kiat itu secara nasional pasti ada gerakan lah di situ. Tapi kita juga harus punya inovasi bagaimana secara masif di daerah itu bisa turun signifikan. Sosialisasi kita pun tidak melulu dengan itu. Tentu kita akan melibatkan beberapa NGO yang berkaitan dengan penurunan stunting. Kalau dilihat dari aspek apa sih yang menyebabkan gitu? Stunting ini justru angkanya di situ-situ saja gitu, Pak. Yang paling signifikan kenapa angka itu mungkin katakan stuck ya. Ini merubah mindset kawan-kawan kita. Pernikahan dini alhamdulillah sudah mulai turun. Nah, tetapi mindset manakala masyarakat kita tahu ada survei entah kemiskinan, entah stunting, kadang-kadang karena kebiasaan masyarakat selalu dibantu oleh pemerintah, kadang-kadang dalam bentuk cash atau apa bentuknya. Mereka secara mindset otomatis mengajukan diri, saya ini miskin, supaya dapat bantuan. Nah, itu yang berat di kita sekarang, pola pikir masyarakat ini yang ya pelan-pelan kita harus berubah. Contoh nih, ini di luar stunting, kemiskinan saja. Nah, akhirnya
dengan pola pikir masyarakat yang seperti itu, sekarang dinas sosial kalau hasil survei kita dia seharusnya sudah keluar dari kemiskinan, otomatis yang kita coret data di sosial. Kita paksa bentuknya sekarang. Tapi kalau kita minta dia untuk keluar sendiri, tidak bisa. Ada, alhamdulillah ada yang secara mandiri menyatakan keluar. Ada. Saya sudah punya pekerjaan dan lain-lain, jadi dia tidak mau menerima bantuan. Tidak mau menerima, ada itu. Ada. Nah, saya insya Allah kemarin beberapa waktu turun gitu, ngecek kawan-kawan, survei masalah stunting, kemudian kemiskinan. Itu kebetulan di tempat kita survei itu bantuan usahanya itu masih jalan. Jadi dinyatakan sudah tidak lagi keluar dari angka itu. Makanya salah satu kiat juga ya secara paksa ya coret. Kalau kita merasa dia sudah bisa mandiri ya kita coret. Ngomong-ngomong untuk target stunting kita berapa tahun ini Pak? PJMD lah, mengacu terhadap PJMD kita selama 5 tahun begitu Pak? Selama 5 tahun ya. Kalau keinginan dari awal saya gaungkan ke kawan-kawan itu kalau bisa 0 lebih bagus. 0 ya? 5 tahun. 5 tahun. Tetapi tentu usaha itu kan usaha tidak gampang. Kita juga tidak ingin meninggalkan angka stunting yang begitu tinggi di akhir periode nanti. Saya dari awal sudah sampaikan ke kawan-kawan kalau bisa menjadi 0 alhamdulillah. Contoh di beberapa gerakan lain kayak malaria, kemudian KLA dan lain-lain. Nah, kita minta memang kawan-kawan sudah benar-benar menunjukkan komitmennya bagaimana kita mengawal kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Kalau misalnya saja 0 itu menjadi hal yang tidak mungkin, tidak menutup, tidak lantas membuat kawan-kawan lemah. Bisa 2-3% 1 tahun itu kan luar biasa. Sekarang kalau bicara 2% saja berarti bisa turun 10 dari angka yang terakhir. Berarti kan sisanya masih sedikit. Tidak mungkin pesan sedikit untuk teman-teman yang di bawah biar OPD-nya Oke. teman-teman. Jadi harapan kami kepada OPD pengampu kegiatan itu sekali lagi kita butuh komitmen, kemudian pupuk lagi semangat, komunikasi ini penting karena kadang-kadang di satu institusi berbeda bidang data bisa berbeda. Nah, sekarang kami lagi menyusun itu supaya benar-benar bisa KLU satu data itu. Nah, jadi banyak hal. Jadi untuk kawan-kawan OPD yang lain, ayo sama-sama kita berkomitmen bagaimana kita punya cita-cita untuk angka stunting kita memang harus signifikan turun dari tahun ke tahun. Nah, sehingga apa yang kita mau cita-citakan di akhir periode nanti bisa terwujud. Tentu tanpa melupakan visi misi yang sudah disampaikan. Sebagai OPD teknis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2K BPMD Kabupaten Lombok Utara terus berupaya menerjemahkan perintah kepala daerah untuk menekan angka stunting. Ditemui di kantornya Baik Nur Malasari, Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, memaparkan beberapa program serta kondisi terkini angka stunting di Lombok Utara. Saya akan menyampaikan prevalensi stunting kita mulai dari tahun 2024 ya, kita sebagai acuannya, di mana berdasarkan data SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, kita di angka 35,3%. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia itu kita di angka 33,5, meningkat menjadi 35,3% di tahun 2024. Kemudian berdasarkan data EPP GBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, sangat jauh gapnya, di mana kita di angka 13,5% di tahun yang sama 2024.
sehingga memang kita di sini perlu upaya yang lebih ekstra dalam hal percepatan penurunan stunting. Cuma kami rasa dari semua stakeholder yang terkait, baik itu tim percepatan penurunan stunting maupun pemerintah daerah sudah berupaya maksimal dalam hal percepatan penurunan stunting, tetapi memang kalau kita mengacu ke survei itu karena mereka berbeda pola dalam pengukurannya, mereka menggunakan sampel, artinya beberapa lokus yang memang tinggi kasus stuntingnya, kadang itu yang lokasi untuk pengambilan surveinya, sehingga memang angkanya tinggi. Tetapi kalau berdasarkan data EPPDBN itu keseluruhan bayi balita yang ditimbang dan angkanya 13,5% itu yang terjadi di tahun 2024. Kemudian di tahun ini ada peningkatan lagi, kita di angka 14%, meningkat sekitar 1%. Tetapi tentunya ini masih bisa kita turunkan lagi, ada peluang karena kita sekarang ini lebih meningkatkan lagi dukungan dari unsur pemerintah maupun swasta, BUMN, kemudian NGO dalam pencegahan, fokusnya di pencegahan melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang menjadi bagian dari program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di tingkat pusat yang kami laksanakan juga di daerah. Ditambahkan Baik Nur Malasari bahwa saat ini ikhtiar menekan angka stunting dilakukan dengan menjadi orang tua asuh bagi balita yang berpotensi mengalami stunting. Pihaknya juga telah mengirim proposal kepada para pihak, terlebih kepada pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi orang tua asuh bagi ribuan balita yang mengalami stunting. Orang tua asuh dari BUMD, dari Bank NTB Syariah, kemudian dari Basnas juga, termasuk dari pemerintah baik kecamatan, desa, kemudian kami sendiri dari DP2KB PMD juga telah memberikan bantuan bagi balita atau anak usia bawah 2 tahun untuk pencegahan stunting, supaya mereka yang beresiko stunting ini, misalnya anak dengan kurang gizi atau gizi kurang, kemudian berat badannya tidak naik, itu nantinya kalau tidak diintervensi maka akan beresiko mengalami stunting, sehingga kita upayakan untuk anak-anak yang beresiko ini kita intervensi melalui program Genting itu. Sejauh ini seperti apa manfaat daripada program Genting itu sendiri untuk penurunan angka stunting? Ya, alhamdulillah kalau ini karena kita fokus di pencegahan, ada perubahan yang cukup signifikan antara sebelum dilakukan intervensi dengan setelahnya. Jadi yang kemarin sebelumnya mungkin berat badannya kurang atau tidak naik berturut-turut 2-3 bulan, pada saat posyandu ditimbang sudah ada perubahan, ada kenaikan berat badan. Kemudian kalau tinggi badannya tentunya sesuai dengan usianya. Itu yang kami lihat, dan itu sudah berjalan. Program Genting ini sebenarnya di tahun 2023, tapi beda namanya, yaitu Bapak Asuh Anak Stunting kalau 2024 ke bawah. Nah, setelah BKKBN ini berubah dari lembaga menjadi kementerian di era Presiden Pak Prabowo lalu, itu kami menindaklanjutinya dengan menyusun surat edaran dan juga mengajukan proposal untuk Genting, untuk kita mendapatkan orang tua asuh, dan alhamdulillah mendapatkan respon dari beberapa perusahaan tadi yang saya sampaikan, dari BUMD, kemudian juga dari Basnas, dan juga nanti akan ada beberapa orang tua asuh kemungkinan dari unsur pemerintah daerah. Kami saat ini sedang mencoba untuk mengidentifikasi pejabat eselon 2 sampai 4, kemudian ASN yang potensial untuk menjadi orang tua asuh. Jadi kami sudah bersurat ke BKP SDM minggu lalu, semoga dalam waktu dekat kami bisa mendapatkan data pejabat dan ASN se-KLU, sehingga nanti keluarga resiko stunting ini bisa mendapatkan orang tua asuh, terutama yang ibu hamil, ibu nifas.
Menurut data dinas, jumlah keluarga beresiko stunting di Lombok Utara cukup tinggi, yakni di angka 9.130 keluarga. Namun dari jumlah itu, secara spesifik, bidang KB pada DP2 KB PMD KLU telah memilah balita di bawah 2 tahun yang beresiko mengalami stunting sebanyak 1.137 orang balita yang akan dicarikan orang tua asuh dalam program genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting. Stunting itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor dari usia pernikahan hingga kondisi perekonomian masyarakat, sehingga penanganan stunting itu harus dilakukan secara bersama. Dari Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan. Target pasti kita punya. Pemerintah daerah Lombok Utara terus berupaya menekan angka stunting yang hingga hari ini masih terbilang tinggi. Bahkan, berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2KB PMD setempat menunjukkan angka peningkatan. Wakil Bupati Lombok Utara sebagai Panglima dalam menurunkan angka stunting tetap optimis meski kendala pola pikir masyarakat menjadi kendala utama. Berikut ini beberapa pernyataan pemerintah daerah Lombok Utara dalam ikhtiarnya menekan angka stunting di bumi Dayan Gunung. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat mencapai 29,8%, dengan Kabupaten Lombok Utara berada di angka 35,3%. Tertinggi di Nusa Tenggara Barat, meski menurut data internal Pemkab Lombok Utara mencatat angka yang jauh berbeda dengan data survei status gizi Indonesia, yakni di angka 13,4%. Posisi tertinggi dalam angka stunting itu tentu bukan hal yang bisa dibanggakan oleh pemerintah daerah. Sehingga ikhtiar untuk menekan angka tersebut terus diupayakan oleh pemerintahan Dayan Gunung. Intervensi pemerintah dalam upaya menekan stunting cukup beragam. Gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting menjadi salah satu program andalan untuk mencegah lonjakan stunting yang pemicu utamanya menurut Wakil Bupati Lombok Utara adalah pola pikir masyarakat. Selain genting, gerakan Bangga Kencana dan Posyandu Stunting juga terus diupayakan. Dan berikut pernyataan Wakil Bupati Lombok Utara terkait angka stunting di bumi Dayan Gunung. Target pasti kita punya target penurunan karena melihat tren dari awal sampai yang terakhir 2024 kan lumayan signifikan. Jadi apa yang kami usahakan hari ini tentu ujungnya adalah penurunan itu. Nah, bicara angka mungkin kita masih kalkulasi secara normatif dia akan menjadi graduasinya berapa persen, kita lagi menyusun itu karena posisi hari ini kami tetap intens melakukan upaya-upaya terkait penurunan stunting. Sekarang lagi terus berjalan melalui beberapa kegiatan sosialisasi genting dan ada program baru namanya Gati. Nah, itu kita juga kemas supaya tidak monoton. Nah, kemarin saya buka salah satunya adalah dengan mengemas itu dengan komedi rudat. Dari komedi rudat itu pun kita menyampaikan pesan, cerita dari si A, si B yang mau kawin muda, kemudian ada penolakan dari orang tua, kemudian masuk tokohnya segala macam. Nah, itu kita kemas dalam bentuk komedi. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kawan-kawan di sekarang. Sebenarnya kalau melihat kiat-kiat itu secara nasional pasti ada gerakan lah di situ. Tapi kita juga harus punya inovasi bagaimana secara masif di daerah itu bisa turun signifikan. Sosialisasi kita pun tidak melulu dengan itu. Tentu kita akan melibatkan beberapa NGO yang berkaitan dengan penurunan stunting. Kalau dilihat dari aspek apa sih yang menyebabkan gitu? Stunting ini justru angkanya di situ-situ saja gitu, Pak. Yang paling signifikan kenapa angka itu mungkin katakan stuck ya. Ini merubah mindset kawan-kawan kita.
Pernikahan dini alhamdulillah sudah mulai turun. Nah, tetapi mindset manakala masyarakat kita tahu ada survei, entah kemiskinan, entah stunting, kadang-kadang karena kebiasaan masyarakat selalu dibantu oleh pemerintah, kadang-kadang dalam bentuk cash atau apa bentuknya. Mereka secara mindset otomatis mengajukan diri, saya ini miskin, supaya dapat bantuan. Nah, itu yang berat di kita sekarang, pola pikir masyarakat ini yang ya pelan-pelan kita harus rubah. Contoh nih, ini di luar stunting, kemiskinan saja. Nah, akhirnya dengan pola pikir masyarakat yang seperti itu, sekarang dinas sosial kalau hasil survei kita dia seharusnya sudah keluar dari kemiskinan, otomatis yang kita coret data di sosial, kita paksa bentuknya sekarang. Tapi kalau kita minta dia untuk keluar sendiri, tidak bisa. Ada, alhamdulillah ada yang secara mandiri menyatakan keluar. Ada. Saya sudah punya pekerjaan dan lain-lain, jadi dia Tidak mau menerima bantuan. tidak mau menerima. Ada itu. Ada. Nah, saya insya Allah kemarin beberapa waktu turun gitu, ngecek kawan-kawan survei masalah stunting, kemudian kemiskinan. Itu kebetulan di tempat kita survei itu bantuan usahanya itu masih jalan. Jadi dinyatakan sudah tidak lagi keluar dari angka itu. Makanya salah satu kiat juga ya secara paksa gitu. Ya coret, kalau kita merasa dia sudah bisa mandiri ya kita coret. Ngomong-ngomong, untuk target stunting kita berapa dah tahun ini, Pak? RPJMD lah yang ngajuin terhadap RPJMD kita selama 5 tahun begitu, Bang? Selama 5 tahun ya. Kalau keinginan dari awal saya gaungkan ke kawan-kawan itu kalau bisa 0 lebih bagus. 0 ya. 5 tahun. 5 tahun. Tetapi tentu usaha itu kan usaha tidak gampang. Kita juga tidak ingin meninggalkan angka stunting yang begitu tinggi di akhir periode nanti. Saya dari awal sudah sampaikan ke kawan-kawan, kalau bisa menjadi 0 alhamdulillah. Contoh di beberapa gerakan lain kayak malaria, kemudian KLA dan lain-lain. Nah, kita minta memang kawan-kawan sudah benar-benar menunjukkan komitmennya bagaimana kita mengawal kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Kalau misalnya saja 0 itu menjadi hal yang tidak mungkin, tidak menutup, tidak lantas membuat kawan-kawan lemah. Bisa 2-3% 1 tahun itu kan luar biasa. Sekarang kalau bicara 2% saja berarti bisa turun 10 dari angka yang terakhir. Berarti kan sisanya masih sedikit. Tidak mungkin pesan sedikit untuk teman-teman yang di bawah, biar OPD-nya. Oke. Jadi harapan kami kepada OPD pengampu kegiatan itu, sekali lagi kita butuh komitmen, kemudian pupuk lagi semangat, komunikasi ini penting karena kadang-kadang di satu institusi berbeda bidang data bisa berbeda. Nah, sekarang kami lagi menyusun itu supaya benar-benar bisa KLU satu data. Nah, jadi banyak hal. Jadi untuk kawan-kawan OPD yang lain, ayo sama-sama kita berkomitmen bagaimana kita punya cita-cita untuk angka stunting kita memang harus signifikan turun dari tahun ke tahun. Nah, sehingga apa yang kita mau cita-citakan di akhir periode nanti bisa terwujud. Tentu tanpa melupakan visi misi yang sudah disampaikan. Sebagai OPD teknis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2K BPMD Kabupaten Lombok Utara terus berupaya menerjemahkan perintah kepala daerah untuk menekan angka stunting. Ditemui di kantornya Baik Nur Malasari, Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, memaparkan beberapa program serta kondisi terkini angka stunting di Lombok Utara.
saya akan menyampaikan prevalensi stunting kita mulai dari tahun 2024 ya kita sebagai acuannya, di mana berdasarkan data SSGI Survei Status Gizi Indonesia kita di angka 35,3%. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia itu kita di angka 33,5, meningkat menjadi 35,3% di tahun 2024. Kemudian berdasarkan data EPP-GBM, Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, sangat jauh gapnya, di mana kita di angka 13,5% di tahun yang sama 2024. Sehingga memang kita di sini perlu upaya yang lebih ekstra dalam hal percepatan penurunan stunting. Cuma kami rasa dari semua stakeholder yang terkait, baik itu tim percepatan penurunan stunting maupun pemerintah daerah sudah berupaya maksimal dalam hal percepatan penurunan stunting. Tetapi memang kalau kita mengacu ke survei itu karena mereka berbeda pola dalam pengukurannya, mereka menggunakan sampel, artinya beberapa lokus yang memang tinggi kasus stuntingnya, kadang itu yang lokasi untuk pengambilan surveinya, sehingga memang angkanya tinggi. Tetapi kalau berdasarkan data EPP-GBM itu keseluruhan bayi balita yang ditimbang dan angkanya 13,5% itu yang terjadi di tahun 2024. Kemudian di tahun ini ada peningkatan lagi, kita di angka 14%, meningkat sekitar 1%. Tetapi tentunya ini masih bisa kita turunkan lagi, ada peluang karena kita sekarang ini lebih meningkatkan lagi dukungan dari unsur pemerintah maupun swasta, BUMN, kemudian NGO dalam pencegahan, fokusnya di pencegahan melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang menjadi bagian dari program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di tingkat pusat yang kami laksanakan juga di daerah. Ditambahkan Baik Nur Malasari bahwa saat ini ikhtiar menekan angka stunting dilakukan dengan menjadi orang tua asuh bagi balita yang berpotensi mengalami stunting. Pihaknya juga telah mengirim proposal kepada para pihak, terlebih kepada pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi orang tua asuh bagi ribuan balita yang mengalami stunting. Orang tua asuh dari BUMD, dari Bank NTB Syariah, kemudian dari Basnas juga, termasuk dari pemerintah baik kecamatan, desa, kemudian kami sendiri dari DP2KB PMD juga telah memberikan bantuan bagi balita atau anak usia bawah 2 tahun untuk pencegahan stunting, supaya mereka yang beresiko stunting ini, misalnya anak dengan kurang gizi atau gizi kurang, kemudian berat badannya tidak naik, itu nantinya kalau tidak diintervensi maka akan beresiko mengalami stunting. Sehingga kita upayakan untuk anak-anak yang beresiko ini kita intervensi melalui program Genting itu. Sejauh ini seperti apa manfaat daripada program Genting itu sendiri untuk penurunan angka stunting? Ya, alhamdulillah kalau ini karena kita fokus di pencegahan, ada perubahan yang cukup signifikan antara sebelum dilakukan intervensi dengan setelahnya. Jadi yang kemarin sebelumnya mungkin berat badannya kurang atau tidak naik berturut-turut 2-3 bulan, pada saat posyandu ditimbang sudah ada perubahan, ada kenaikan berat badan. Kemudian kalau tinggi badannya tentunya sesuai dengan usianya. Itu yang kami lihat, dan itu sudah berjalan. Program Genting ini sebenarnya di tahun 2023, tapi beda namanya, yaitu Bapak Asuh Anak Stunting kalau 2024 ke bawah. Nah, setelah BKKBN ini berubah dari lembaga menjadi kementerian di era Presiden Pak Prabowo, lalu itu kami menindaklanjutinya dengan menyusun surat edaran dan juga mengajukan proposal untuk Genting, untuk kita mendapatkan orang tua asuh. Dan alhamdulillah mendapatkan respon dari beberapa
perusahaan tadi yang saya sampaikan, dari BUMD, kemudian juga dari Basnas, dan juga nanti akan ada beberapa orang tua asuh kemungkinan dari unsur pemerintah daerah. Kami saat ini sedang mencoba untuk mengidentifikasi pejabat eselon 2 sampai 4, kemudian ASN yang potensial untuk menjadi orang tua asuh. Jadi kami sudah bersurat ke BKP SDM minggu lalu. Semoga dalam waktu dekat kami bisa mendapatkan data pejabat dan ASN se-KLU, sehingga nanti keluarga resiko stunting ini bisa mendapatkan orang tua asuh, terutama yang ibu hamil, ibu nifas. Menurut data dinas, jumlah keluarga beresiko stunting di Lombok Utara cukup tinggi, yakni di angka 9.130 keluarga. Namun dari jumlah itu, secara spesifik, bidang KB pada DP2 KB PMD KLU telah memilah balita di bawah 2 tahun yang beresiko mengalami stunting sebanyak 1.137 orang balita yang akan dicarikan orang tua asuh dalam program genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting. Stunting itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor dari usia pernikahan hingga kondisi perekonomian masyarakat, sehingga penanganan stunting itu harus dilakukan secara bersama. Dari Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan. Target pasti kita punya. Pemerintah daerah Lombok Utara terus berupaya menekan angka stunting yang hingga hari ini masih terbilang tinggi. Bahkan, berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2KB PMD setempat menunjukkan angka peningkatan. Wakil Bupati Lombok Utara sebagai panglima dalam menurunkan angka stunting tetap optimis meski kendala pola pikir masyarakat menjadi kendala utama. Berikut ini beberapa pernyataan pemerintah daerah Lombok Utara dalam ikhtiarnya menekan angka stunting di bumi Dayan Gunung. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat mencapai 29,8%, dengan Kabupaten Lombok Utara berada di angka 35,3%. Tertinggi di Nusa Tenggara Barat, meski menurut data internal Pemkab Lombok Utara mencatat angka yang jauh berbeda dengan data survei status gizi Indonesia, yakni di angka 13,4%. Posisi tertinggi dalam angka stunting itu tentu bukan hal yang bisa dibanggakan oleh pemerintah daerah. Sehingga ikhtiar untuk menekan angka tersebut terus diupayakan oleh pemerintahan Dayan Gunung. Intervensi pemerintah dalam upaya menekan stunting cukup beragam. Gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting menjadi salah satu program andalan untuk mencegah lonjakan stunting yang pemicu utamanya menurut Wakil Bupati Lombok Utara adalah pola pikir masyarakat. Selain genting, gerakan Bangga Kencana dan posyandu stunting juga terus diupayakan. Dan berikut pernyataan Wakil Bupati Lombok Utara terkait angka stunting di bumi Dayan Gunung. Target pasti kita punya target penurunan karena melihat tren dari awal sampai yang terakhir 2024 kan lumayan signifikan. Jadi apa yang kami usahakan hari ini tentu ujungnya adalah penurunan itu. Nah, bicara angka mungkin kita masih kalkulasi. Secara normatif dia akan menjadi graduasinya berapa persen, kita lagi menyusun itu karena posisi hari ini kami tetap intens melakukan upaya-upaya terkait penurunan stunting. Sekarang lagi terus berjalan melalui beberapa kegiatan sosialisasi genting dan ada program baru namanya Gati. Nah, itu kita juga kemas supaya tidak monoton. Nah, kemarin saya buka salah satunya adalah dengan mengemas itu dengan komedi rudat. Jadi komedi rudat itu pun kita menyampaikan pesan, cerita dari si A, si B yang mau kawin muda, kemudian ada penolakan dari orang tua, kemudian masuk tokohnya segala macam. Nah, itu kita kemas dalam bentuk komedi. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kawan-kawan di sekarang. Sebenarnya kalau melihat
kiat-kiat itu secara nasional pasti ada gerakan lah di situ. Tapi kita juga harus punya inovasi bagaimana secara masif di daerah itu bisa turun signifikan. Sosialisasi kita pun tidak melulu dengan itu. Tentu kita akan melibatkan beberapa NGO yang berkaitan dengan penurunan stunting. Kalau dilihat dari aspek apa sih yang menyebabkan gitu? Stunting ini justru angkanya di situ-situ saja gitu, Pak. Yang paling signifikan kenapa angka itu mungkin katakan stuck ya. Ya. Ini merubah mindset kawan-kawan kita. Pernikahan dini alhamdulillah sudah mulai turun. Nah, tetapi mindset manakala masyarakat kita tahu ada survei entah kemiskinan, entah stunting. Kadang-kadang karena kebiasaan masyarakat selalu dibantu oleh pemerintah, kadang-kadang dalam bentuk cash atau apa bentuknya. Ya. Mereka secara mindset otomatis mengajukan diri, saya ini miskin, supaya dapat bantuan. Nah, itu yang berat di kita sekarang. Pola pikir masyarakat ini yang ya pelan-pelan kita harus rubah. Contoh nih, ini di luar stunting, kemiskinan saja. Ya. Nah, akhirnya dengan pola pikir masyarakat yang seperti itu, sekarang dinas sosial kalau hasil survei kita dia seharusnya sudah keluar dari kemiskinan, otomatis yang kita coret data di sosial. Kita paksa bentuknya sekarang. Tapi kalau kita minta dia untuk keluar sendiri, tidak bisa. Ada, alhamdulillah ada yang secara mandiri menyatakan keluar. Ada. Saya sudah punya pekerjaan dan lain-lain, jadi dia Tidak mau menerima bantuan. tidak mau menerima. Ada itu. Ada. Nah, saya insya Allah kemarin beberapa waktu turun gitu, cek kawan-kawan. Survei masalah stunting, kemudian kemiskinan. Itu kebetulan di tempat kita survei itu bantuan usahanya itu masih jalan. Jadi dinyatakan sudah tidak lagi keluar dari angka itu. Makanya salah satu kiat juga ya secara paksa gitu. Ya coret, kalau kita merasa dia sudah bisa mandiri ya kita coret. Betul. Ngomong-ngomong untuk target stunting kita berapa dah tahun ini, Pak? RPJMD lah yang ngajuin terhadap RPJMD kita selama 5 tahun begitu, Pak. Selama 5 tahun ya. Kalau keinginan dari awal saya gaungkan ke kawan-kawan itu kalau bisa 0 lebih bagus. 0 ya. 5 tahun. 5 tahun. Tetapi tentu usaha itu kan usaha tidak gampang. Kita juga tidak ingin meninggalkan angka stunting yang begitu tinggi di akhir periode nanti. Saya dari awal sudah sampaikan ke kawan-kawan, kalau bisa menjadi 0 alhamdulillah. Contoh di beberapa gerakan lain kayak malaria, kemudian KLA dan lain-lain. Nah, kita minta memang kawan-kawan sudah benar-benar menunjukkan komitmennya bagaimana kita mengawal kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Kalau misalnya saja 0 itu menjadi hal yang tidak mungkin, tidak menutup, tidak lantas membuat kawan-kawan lemah dong. Bisa 2-3% 1 tahun itu kan luar biasa. Sekarang kalau bicara 2% saja berarti bisa turun 10 dari angka yang terakhir. Berarti kan sisanya masih sedikit. Tidak mungkin pesan sedikit untuk teman-teman yang di bawah, biasanya OPD-nya. Oke, teman-teman. jadi harapan kami kepada OPD pengampu kegiatan itu, sekali lagi kita butuh komitmen, kemudian pupuk lagi semangat, komunikasi ini penting karena kadang-kadang di satu institusi berbeda bidang data bisa berbeda. Nah, sekarang kami lagi menyusun itu supaya benar-benar bisa KLU satu data. Nah, jadi banyak hal. Jadi untuk kawan-kawan OPD yang lain, ayo sama-sama kita berkomitmen bagaimana kita punya cita-cita untuk angka stunting kita memang harus signifikan turun dari tahun ke tahun. Nah, sehingga
apa yang kita mau cita-citakan di akhir periode nanti bisa terwujud. Tentu tanpa melupakan visi misi yang sudah disampaikan. Oke. Sebagai OPD teknis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2K BPMD Kabupaten Lombok Utara terus berupaya menerjemahkan perintah kepala daerah untuk menekan angka stunting. Ditemui di kantornya Baik Nur Malasari, Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, memaparkan beberapa program serta kondisi terkini angka stunting di Lombok Utara. Saya akan menyampaikan prevalensi stunting kita mulai dari tahun 2024 ya, kita sebagai acuannya, di mana berdasarkan data SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, kita di angka 35,3%. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia itu kita di angka 33,5, meningkat menjadi 35,3% di tahun 2024. Kemudian berdasarkan data EPP GBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, sangat jauh gapnya, di mana kita di angka 13,5% di tahun yang sama 2024. Sehingga memang kita di sini perlu upaya yang lebih ekstra dalam hal percepatan penurunan stunting. Cuma kami rasa dari semua stakeholder yang terkait, baik itu tim percepatan penurunan stunting maupun pemerintah daerah, sudah berupaya maksimal dalam hal percepatan penurunan stunting. Tetapi memang kalau kita mengacu ke survei itu karena mereka berbeda pola dalam pengukurannya, mereka menggunakan sampel, artinya beberapa lokus yang memang tinggi kasus stuntingnya, kadang itu yang lokasi untuk pengambilan surveinya, sehingga memang angkanya tinggi. Tetapi kalau berdasarkan data EPPDBM itu keseluruhan bayi balita yang ditimbang dan angkanya 13,5% itu yang terjadi di tahun 2024. Kemudian di tahun ini ada peningkatan lagi, kita di angka 14%, meningkat sekitar 1%. Tetapi tentunya ini masih bisa kita turunkan lagi, ada peluang karena kita sekarang ini lebih meningkatkan lagi dukungan dari unsur pemerintah maupun swasta, BUMN, kemudian NGO dalam pencegahan, fokusnya di pencegahan melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang menjadi bagian dari program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di tingkat pusat yang kami laksanakan juga di daerah. Ditambahkan Baik Nur Malasari bahwa saat ini ikhtiar menekan angka stunting dilakukan dengan menjadi orang tua asuh bagi balita yang berpotensi mengalami stunting. Pihaknya juga telah mengirim proposal kepada para pihak, terlebih kepada pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi orang tua asuh bagi ribuan balita yang mengalami stunting. Orang tua asuh dari BUMD, dari Bank NTB Syariah, kemudian dari Basnas juga, termasuk dari pemerintah baik kecamatan, desa, kemudian kami sendiri dari DP2K BPMD juga telah memberikan bantuan bagi balita atau anak usia bawah 2 tahun untuk pencegahan stunting, supaya mereka yang beresiko stunting ini, misalnya anak dengan kurang gizi atau gizi kurang, kemudian berat badannya tidak naik, itu nantinya kalau tidak diintervensi maka akan beresiko mengalami stunting. Sehingga kita upayakan untuk anak-anak yang beresiko ini kita intervensi melalui program Genting itu. Nah, sejauh ini seperti apa manfaat daripada program Genting itu sendiri untuk penurunan angka stunting? Ya, alhamdulillah kalau ini karena kita fokus di pencegahan, ada perubahan yang cukup signifikan antara sebelum dilakukan intervensi dengan setelahnya. Jadi yang kemarin sebelumnya mungkin berat badannya kurang atau tidak naik berturut-turut 2-3 bulan, pada saat posyandu ditimbang sudah ada perubahan, ada kenaikan berat badan. Kemudian kalau tinggi badannya tentunya sesuai dengan usianya.
Itu yang kami lihat dan itu sudah berjalan. Program genting ini sebenarnya di tahun 2023 tapi beda namanya, yaitu Bapak Asuh Anak Stunting kalau 2024 ke bawah. Nah, setelah BKKBN ini berubah dari lembaga menjadi kementerian di era Presiden Pak Prabowo lalu, itu kami menindaklanjutinya dengan menyusun surat edaran dan juga mengajukan proposal untuk genting, untuk kita mendapatkan orang tua asuh. Dan alhamdulillah mendapatkan respon dari beberapa perusahaan tadi yang saya sampaikan, dari BUMD, kemudian juga dari Basnas, dan juga nanti akan ada beberapa orang tua asuh kemungkinan dari unsur pemerintah daerah. Kami saat ini sedang mencoba untuk mengidentifikasi pejabat eselon 2 sampai 4, kemudian ASN yang potensial untuk menjadi orang tua asuh. Jadi kami sudah bersurat ke BKP SDM minggu lalu, semoga dalam waktu dekat kami bisa mendapatkan data pejabat dan ASN se-KLU, sehingga nanti keluarga resiko stunting ini bisa mendapatkan orang tua asuh, terutama yang ibu hamil, ibu nifas. Menurut data dinas, jumlah keluarga beresiko stunting di Lombok Utara cukup tinggi, yakni di angka 9.130 keluarga. Namun dari jumlah itu, secara spesifik, bidang KB pada DP2 KB PMD KLU telah memilah balita di bawah 2 tahun yang beresiko mengalami stunting sebanyak 1.137 orang balita yang akan dicarikan orang tua asuh dalam program genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting. Stunting itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor dari usia pernikahan hingga kondisi perekonomian masyarakat, sehingga penanganan stunting itu harus dilakukan secara bersama. Dari Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan. Target pasti kita punya. Pemerintah daerah Lombok Utara terus berupaya menekan angka stunting yang hingga hari ini masih terbilang tinggi. Bahkan, berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2KB PMD setempat menunjukkan angka peningkatan. Wakil Bupati Lombok Utara sebagai panglima dalam menurunkan angka stunting tetap optimis meski kendala pola pikir masyarakat menjadi kendala utama. Berikut ini beberapa pernyataan pemerintah daerah Lombok Utara dalam ikhtiarnya menekan angka stunting di bumi Dayan Gunung. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat mencapai 29,8%, dengan Kabupaten Lombok Utara berada di angka 35,3%. Tertinggi di Nusa Tenggara Barat, meski menurut data internal Pemkab Lombok Utara mencatat angka yang jauh berbeda dengan data survei status gizi Indonesia, yakni di angka 13,4%. Posisi tertinggi dalam angka stunting itu tentu bukan hal yang bisa dibanggakan oleh pemerintah daerah. Sehingga ikhtiar untuk menekan angka tersebut terus diupayakan oleh pemerintahan Dayan Gunung. Intervensi pemerintah dalam upaya menekan stunting cukup beragam. Gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting menjadi salah satu program andalan untuk mencegah lonjakan stunting yang pemicu utamanya menurut Wakil Bupati Lombok Utara adalah pola pikir masyarakat. Selain genting, gerakan Bangga Kencana dan Posyandu Stunting juga terus diupayakan. Dan berikut pernyataan Wakil Bupati Lombok Utara terkait angka stunting di bumi Dayan Gunung. Target pasti kita punya target penurunan karena melihat tren dari awal sampai yang terakhir 2024 kan lumayan signifikan. Nah, jadi apa yang kami usahakan hari ini tentu ujungnya adalah penurunan itu. Nah, bicara angka mungkin kita masih kalkulasi. Secara normatif dia akan menjadi graduasinya berapa persen, kita lagi menyusun itu karena posisi hari ini kami tetap intens melakukan upaya-upaya terkait penurunan stunting. Sekarang lagi terus berjalan
melalui beberapa kegiatan sosialisasi ke Genting dan ada program baru namanya Gati. Nah itu kita juga kemas supaya tidak monoton. Nah kemarin saya coba saya buka, salah satunya adalah dengan mengemas itu dengan komedi rudat. Dari komedi rudat itu pun kita menyampaikan pesan, cerita dari si A, si B yang mau kawin muda, kemudian ada penolakan dari orang tua, kemudian masuk tokohnya segala macam. Nah itu kita kemas dengan dalam bentuk komedi. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kawan-kawan di sekarang. Sebenarnya kalau melihat kiat-kiat itu secara nasional pasti ada gerakan lah di situ. Tapi kita juga harus punya inovasi bagaimana secara masif di daerah itu bisa turun signifikan. Sosialisasi kita pun tidak melulu dengan itu. Tentu kita akan melibatkan beberapa NGO yang berkaitan dengan penurunan stunting. Kalau dilihat dari aspek apa sih yang menyebabkan gitu stunting ini justru angkanya di situ-situ saja gitu Pak? Yang paling signifikan kenapa angka itu mungkin katakan stuck ya. Ini merubah mindset kawan-kawan kita. Pernikahan dini alhamdulillah sudah mulai turun. Nah tetapi mindset manakala masyarakat kita tahu ada survei entah kemiskinan, entah stunting, kadang-kadang karena kebiasaan masyarakat selalu dibantu oleh pemerintah, kadang-kadang dalam bentuk cash atau apa bentuknya. Mereka secara mindset otomatis mengajukan diri, saya ini miskin, supaya dapat bantuan. Nah itu yang berat di kita sekarang, pola pikir masyarakat ini yang ya pelan-pelan kita harus berubah. Contoh nih, ini di luar stunting, kemiskinan saja. Nah akhirnya dengan pola pikir masyarakat yang seperti itu, sekarang dinas sosial kalau hasil survei kita dia seharusnya sudah keluar dari kemiskinan, otomatis yang kita coret data di sosial, kita paksa bentuknya sekarang. Tapi kalau kita minta dia untuk keluar sendiri tidak bisa. Ada, alhamdulillah ada yang secara mandiri menyatakan keluar. Ada. Saya sudah punya pekerjaan dan lain-lain, jadi dia tidak mau menerima bantuan. Tidak mau menerima, ada itu. Ada. Nah, saya insya Allah kemarin beberapa waktu turun itu, cek kawan-kawan survei masalah stunting, kemudian kemiskinan. Itu kebetulan di tempat kita survei itu bantuan usahanya itu masih jalan. Jadi dinyatakan sudah tidak lagi keluar dari angka itu. Makanya salah satu kiat juga ya secara paksa ya coret. Kalau kita merasa dia sudah bisa mandiri ya kita coret. Ngomong-ngomong untuk target stunting kita berapa dah tahun ini Pak? RPJMD lah, mengacu terhadap RPJMD kita selama 5 tahun begitu Pak? Selama 5 tahun ya. Kalau keinginan dari awal saya gaungkan ke kawan-kawan itu kalau bisa 0 lebih bagus. 0 ya? 5 tahun. 5 tahun. Tetapi tentu usaha itu kan usaha tidak gampang. Kita juga tidak ingin meninggalkan angka stunting yang begitu tinggi di akhir periode nanti. Saya dari awal sudah sampaikan ke kawan-kawan kalau bisa menjadi 0 alhamdulillah. Contoh di beberapa gerakan lain kayak malaria, kemudian KLA dan lain-lain. Nah kita minta memang kawan-kawan sudah benar-benar menunjukkan komitmennya bagaimana kita mengawal kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Kalau misalnya saja 0 itu menjadi hal yang tidak mungkin, tidak menutup, tidak lantas membuat kawan-kawan lemah dong. Bisa 2-3% 1 tahun itu kan luar biasa. Sekarang kalau bicara 2% saja berarti bisa turun 10 dari angka yang terakhir. Berarti kan sisanya masih sedikit. Tidak mungkin pesan sedikit untuk teman-teman yang di bawah biar OPD-nya teman-teman. Jadi harapan kami kepada
OPD pengampu kegiatan itu sekali lagi kita butuh komitmen, kemudian pupuk lagi semangat, komunikasi ini penting karena kadang-kadang di satu institusi berbeda bidang data bisa berbeda. Nah sekarang kami lagi menyusun itu supaya benar-benar bisa KLU satu data. Nah jadi banyak hal. Jadi untuk kawan-kawan OPD yang lain, ayo sama-sama kita berkomitmen bagaimana kita punya cita-cita untuk angka stunting kita memang harus signifikan turun dari tahun ke tahun. Nah sehingga apa yang kita mau cita-citakan di akhir periode nanti bisa terwujud. Tentu tanpa melupakan visi misi yang sudah disampaikan. Oke. Sebagai OPD teknis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2K BPMD Kabupaten Lombok Utara terus berupaya menerjemahkan perintah kepala daerah untuk menekan angka stunting. Ditemui di kantornya Baik Nur Malasari, Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, memaparkan beberapa program serta kondisi terkini angka stunting di Lombok Utara. Saya akan menyampaikan prevalensi stunting kita mulai dari tahun 2024 ya, kita sebagai acuannya, di mana berdasarkan data SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, kita di angka 35,3%. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia itu kita di angka 33,5, meningkat menjadi 35,3% di tahun 2024. Kemudian berdasarkan data EPP GBM, Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, sangat jauh gapnya, di mana kita di angka 13,5% di tahun yang sama 2024. Sehingga memang kita di sini perlu upaya yang lebih ekstra dalam hal percepatan penurunan stunting. Cuma kami rasa dari semua stakeholder yang terkait, baik itu tim percepatan penurunan stunting maupun pemerintah daerah, sudah berupaya maksimal dalam hal percepatan penurunan stunting. Tetapi memang kalau kita mengacu ke survei itu karena mereka berbeda pola dalam pengukurannya, mereka menggunakan sampel, artinya beberapa lokus yang memang tinggi kasus stuntingnya, kadang itu yang lokasi untuk pengambilan surveinya, sehingga memang angkanya tinggi. Tetapi kalau berdasarkan data EPP-GBM itu keseluruhan bayi balita yang ditimbang dan angkanya 13,5% itu yang terjadi di tahun 2024. Kemudian di tahun ini ada peningkatan lagi, kita di angka 14%, meningkat sekitar 1%. Tetapi tentunya ini masih bisa kita turunkan lagi, ada peluang karena kita sekarang ini lebih meningkatkan lagi dukungan dari unsur pemerintah maupun swasta, BUMN, kemudian NGO dalam pencegahan, fokusnya di pencegahan melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang menjadi bagian dari program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di tingkat pusat yang kami laksanakan juga di daerah. Ditambahkan Baik Nur Malasari bahwa saat ini ikhtiar menekan angka stunting dilakukan dengan menjadi orang tua asuh bagi balita yang berpotensi mengalami stunting. Pihaknya juga telah mengirim proposal kepada para pihak, terlebih kepada pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi orang tua asuh bagi ribuan balita yang mengalami stunting. Orang tua asuh dari BUMD, dari Bank NTB Syariah, kemudian dari Basnas juga, termasuk dari pemerintah baik kecamatan, desa, kemudian kami sendiri dari DP2K BPMD juga telah memberikan bantuan bagi balita atau anak usia bawah 2 tahun untuk pencegahan stunting, supaya mereka yang beresiko stunting ini, misalnya anak dengan kurang gizi atau gizi kurang, kemudian berat badannya tidak naik, itu nantinya kalau
kalau tidak diintervensi maka akan beresiko mengalami stunting, sehingga kita upayakan untuk anak-anak yang beresiko ini kita intervensi melalui program genting itu. Sejauh ini seperti apa manfaat daripada program genting itu sendiri untuk penurunan angka stunting? Iya, alhamdulillah kalau ini karena kita fokus di pencegahan, ada perubahan yang cukup signifikan antara sebelum dilakukan intervensi dengan setelahnya. Jadi yang kemarin sebelumnya mungkin berat badannya kurang atau tidak naik berturut-turut 2-3 bulan, pada saat posyandu ditimbang sudah ada perubahan, ada kenaikan berat badan. Kemudian kalau tinggi badannya tentunya sesuai dengan usianya. Itu yang kami lihat, dan itu sudah berjalan. Program genting ini sebenarnya di tahun 2023 tapi beda namanya, yaitu Bapak Asuh Anak Stunting kalau 2024 ke bawah. Nah, setelah BKKBN ini berubah dari lembaga menjadi kementerian di era Presiden Pak Prabowo lalu, itu kami menindaklanjutinya dengan menyusun surat edaran dan juga mengajukan proposal untuk genting, untuk kita mendapatkan orang tua asuh. Dan alhamdulillah mendapatkan respon dari beberapa perusahaan tadi yang saya sampaikan, dari BUMD, kemudian juga dari Basnas, dan juga nanti akan ada beberapa orang tua asuh kemungkinan dari unsur pemerintah daerah. Kami saat ini sedang mencoba untuk mengidentifikasi pejabat eselon 2 sampai 4, kemudian ASN yang potensial untuk menjadi orang tua asuh. Jadi kami sudah bersurat ke BKP SDM minggu lalu, semoga dalam waktu dekat kami bisa mendapatkan data pejabat dan ASN se-KLU, sehingga nanti keluarga resiko stunting ini bisa mendapatkan orang tua asuh, terutama yang ibu hamil, ibu nifas. Menurut data dinas, jumlah keluarga beresiko stunting di Lombok Utara cukup tinggi, yakni di angka 9.130 keluarga. Namun dari jumlah itu, secara spesifik, bidang KB pada DP2 KB PMD KLU telah memilah balita di bawah 2 tahun yang beresiko mengalami stunting sebanyak 1.137 orang balita yang akan dicarikan orang tua asuh dalam program genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting. Stunting itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari usia pernikahan hingga kondisi perekonomian masyarakat, sehingga penanganan stunting itu harus dilakukan secara bersama. Dari Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan.